Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas latihan USBD Pendidikan Agama Islam tingkat SD kurikulum 2013 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 40 soal beserta jawabannya. Bagi yang baru saja menemukan channel saya edukasi, mohon untuk segera mengklik tombol subscribe dan menyebarluaskan channel ini ke teman-teman kalian. Semoga dengan menyebarkan ilmu pengetahuan, menyebarkan kebaikan, menjadi amal ibadah untuk kita semua dan tercatat menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita bergantung. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Pernyataan tersebut merupakan penerapan dari surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ma'un. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang menggambarkan Allah Maha Esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu adalah isi dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan ayat berikut. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Perilaku yang tepat sesuai dengan perintah yang terkandung dalam ayat tersebut adalah: A. Kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sholat dan berkurban. B. Kita harus mengisi waktu dengan beramal soleh agar tidak menjadi orang yang rugi. C. Kita tidak boleh berperilaku boros karena pemboros itu temannya setan. D. Kita tidak boleh menghardik anak yatim. Ya, jelas untuk nomor 2 ini surat kunci kata kuncinya di sini adalah ilal ladzina amanu wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haq, menasihati dalam kebaikan, wa tawasaw bil sabr, menasihati dalam kesabaran. Tadi mana ada? Untuk pilihan yang B, kita harus mengisi waktu dengan beramal soleh, ya, sesuai dengan ciri yang ke-1, ya. Orang yang rugi itu satu orang yang beriman dan beramal soleh, menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Jadi pilihan yang tepat untuk nomor 2 adalah B. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan dan baca baik-baik ayat berikut. Fasholli li rabbika wanhar.
Arti dari potongan ayat tersebut adalah sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. B. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. C. Maka sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. D. Maka celakalah orang yang sholat. Ya, ini surat Al-Kautsar. Kata kuncinya adalah fasolli, sholat. Pilihan mana yang ada kata sholat? Ya, tadi yaitu pilihannya adalah maka sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar itu berkurban. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah C. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan kutipan ayat Al-Quran surat Al-Fil berikut. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hukum tajwid pada kutipan ayat yang digarisbawahi adalah ya ka'asfim ma'kul. Di sini ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya, kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya, kalau dalam hukum ilmu tajwid ada rumusnya sudah kita pelajari, di mana ada tanwin baik itu fathah tanwin, kasroh tanwin atau dhammah tanwin atau nun sukun. Apabila bertemu huruf yanmu, berjumpa dengan huruf yanmu yaitu ya, nun, mim, wawu, berjumpa dengan salah satu huruf ini maka disebut dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya masuk dengan dengung ka'asfim ma'kul. Berarti jawaban untuk nomor 4 adalah idgham bi gunnah, yaitu yang B. Lanjut ke nomor 3, ke nomor 5. Perhatikan surat At-Tin berikut. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ayat tersebut artinya adalah, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? B. Maka baginya pahala yang tidak putus-putus. C. Kami telah menciptakanmu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. D. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, kata kuncinya asfala safilin sudah kita hafal bersama. Asfala safilin adalah ke tempat yang serendah-rendahnya. Pilihan mana yang ada kata ke tempat yang serendah-rendahnya? Yaitu pilihannya adalah D. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan potongan ayat surat Al-Maidah berikut ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pengertian yang sesuai dengan ayat di atas adalah A. Allah telah meridhoi dan menyempurnakan ajaran agama Islam. B. Allah mengharamkan memakan bangkai darah daging babi. Allah mengharamkan daging hewan yang disembelih untuk berhala. Makan yang haram diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, artinya pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakum Islam madina, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama
bagimu. Ridho, kata kuncinya ridho. Allah telah meridhoi dan menyempurnakan ajaran agama Islam. Ya, berarti jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Islam mengajarkan agar para pemeluknya selalu hidup rukun dan damai terhadap pemeluk agama lain. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai. Toleransi antar umat beragama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah hubungan kerjasama dalam hal kemanusiaan. Sedangkan toleransi yang menyangkut dalam hal ibadah dan akidah, Islam secara tegas melarangnya. Namun surat dan ayat yang sesuai dengan narasi di atas adalah, ya, berarti surat yang menjelaskan tentang toleransi dan larangan bertoleransi dalam hal akidah dan ibadah sudah kita pelajari bersama. Itu terdapat dalam surat Al-Kafirun. Di sana kesimpulan dari surat Al-Kafirun yaitu lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau dalam hal agama tidak boleh bertoleransi. Berarti jawabannya adalah surat Al-Kafirun ayat 6. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, ini ada Asmaul Husna, di sampingnya ada pernyataan. Soalnya pasangan yang benar antara Asmaul Husna dan contoh perilaku yang benar ada pada nomor. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, Al-Mumit. Pernyataannya kita percaya bahwa alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah, tidak ada hubungannya. Nomor 2, Al-Hayyu. Kita harus menjaga kelestarian alam, berbeda dengan Allah yang maha, yang akan tetap hidup walaupun seluruh alam musnah dan lancar. Di sini ada kaitannya, ada Al-Hayyu, ada menjaga kelestarian alam. Lanjut yang lain, Al-Qayyum. Hati-hatilah dalam berbicara, Allah maha mendengar semua yang diucapkan. Ini contoh dari As-Sami, ya, berarti nomor 3 juga bukan. Al-Ahad, Allah maha mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Karena itu kita harus menghindari perbuatan dosa. Ya, yang paling tepat, ya, berarti yang 2. Al-Hayyu itu kan maha hidup, berarti kita harus menjaga kelestarian alam. Ya, berarti nomor 2. Lanjut ke nomor 9. Kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Apabila Allah sedang menguji kita, maka kita harus berdoa kepada Allah, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tempat bergantung dan maha dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, As-Samad. Jelas arti dari yang maha dibutuhkan di sini, kata kuncinya maha dibutuhkan adalah arti dari As-Samad. Al-Mumit artinya maha mematikan, Al-Hayyu artinya maha hidup, Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri, Al-Samad artinya yang maha dibutuhkan. Lanjut ke nomor 10. Syahadat adalah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Contoh perilaku yang bertentangan dengan ucapan syahadat kita dan termasuk dosa besar adalah A. Memakai jimat, memakai perhiasan, memprediksi cuaca, menunda-nunda sholat. Ya, syahadat itu bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di situ bahwa bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, yang tidak termasuk dengan perilaku mencerminkan syahadat berarti memakai jimat.
memakai jimat itu berarti dia sudah tergolong musyrik, ya, sudah tergolong musyrik, menduakan Allah, menyekutukan Allah, berarti bertentangan dengan syahadat aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti jawabannya A. Lanjut ke nomor 11. Malaikat senantiasa patuh menjalankan perintah Allah seperti membagi rizki dan menurunkan hujan adalah tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, ya, membagi rizki dan menurunkan hujan itu adalah tugasnya malaikat Mikail, ya. Jawabannya adalah B. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu. Israil mencabut nyawa. Israfil meniup sangka kala. Lanjut ke nomor 12. Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang hidupnya sejalan dengan Al-Quran termasuk golongan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijanjikan kebahagiaan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku yang sesuai dengan tujuan diturunkannya kitab suci tersebut adalah A. Mempelajari Al-Quran agar dihormati orang. Sepertinya untuk A tidak. Menjadikan Al-Quran sebagai pengusir setan. Tidak. Menghafalkan Al-Quran agar menjadi juara MTQ. Tidak. Bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran, ya, untuk pilihan D yang benar. Bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran. Lanjut ke nomor 13. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang usianya sangat panjang. Dalam sebuah riwayat disebutkan usianya mencapai 950 tahun. Sepanjang hidupnya beliau tak kenal lelah dalam berdakwah. Walaupun pengikutnya sedikit, sikap Nabi Nuh yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Sabar dan tabah. B. Kerja tanpa mengenal waktu. C. Memaksakan kehendak. D. Membuat kapal seperti kapal Nabi Nuh. Ya, untuk nomor 13 berarti yang cocok dengan narasi di atas adalah sabar dan tabah. Lanjut ke nomor 14. Beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini dan segala hal yang menimpa pada diri kita, baik dan buruk, adalah kehendak Allah semata. Cara yang tepat dalam menunjukkan beriman kepada qada dan qadar Allah adalah A. Belajar terus-menerus supaya pintar dan meraih prestasi. B. Beribadah kepada Allah sepanjang hari dan malam. C. Bercita-cita yang tinggi dan berusaha meraihnya. D. Bersungguh-sungguh dalam berusaha dan berdoa. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah bagaimana caranya? Bersungguh-sungguh dalam berusaha dan berdoa. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 15. Orang yang beriman kepada hari akhir akan berperilaku dengan akhlak yang mulia, sebab ia yakin bahwa dunia ini sementara, karena itu tidak usah bekerja keras.
percaya bahwa semua perbuatan kelak akan dipertanggungjawabkan. C. Menghabiskan hidupnya di dunia untuk bersenang-senang. D. Takut mati dan ingin hidup lama di dunia. Untuk nomor 15, jawaban yang tepat adalah percaya bahwa semua perbuatan kelak akan dipertanggungjawabkan. Makanya kita harus hati-hati dalam berperilaku, karena semua yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang buruk, semua harus kita pertanggungjawabkan besok di akhirat. Pasti ada balasannya. Lanjut ke nomor 16. Perhatikan hadis berikut ini. At-tuhuru satrul iman. Perilaku yang sesuai dengan hadis tersebut adalah, arti hadis ini adalah kebersihan sebagian dari iman. Perilaku yang cocok dengan hadis ini berarti A. Rajin menabung untuk hari tua, berarti tidak ada kaitannya. Murah senyum dan bersikap santun kepada sesama, tidak ada kaitannya. Menjaga diri dari lingkungan agar senantiasa bersih dan suci, berarti jelas. Coba yang D. Rendah hati dalam bersikap dan berbuat kepada sesama, juga tidak ada kaitannya. Yang cocok perilaku dengan hadis, karena at-tuhuru satrul iman, kebersihan dari sebagian iman, berarti menjaga diri dari lingkungan agar senantiasa bersih dan suci. Lanjut ke nomor 17. Faisal selalu mengisi waktu luangnya dengan pergi ke perpustakaan. Pengetahuannya luas dan ia sering menjadi tempat temannya bertanya akan banyak hal. Hal tersebut menunjukkan manfaat dari santun, hidup hemat, suka menolong, gemar membaca. Jelas untuk nomor 17, berarti jawabannya adalah gemar membaca. Lanjut ke nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri anak yang memiliki sikap hidup hemat, toleransi, santun, jujur. Selalu menyapa bila bertemu dengan guru atau teman, bersikap sopan dan tidak membangga-banggakan diri, berbicara dengan kata-kata yang baik dan lembut, menjauhi sikap dan perbuatan yang dilarang agama. Ini semua adalah ciri-ciri orang yang santun, yaitu jawabannya C. Lanjut ke nomor 19. Pak Ibnu adalah seorang ketua RW. Setiap kali memimpin rapat RW, beliau selalu mendapat usul yang berbeda-beda dari warganya. Sikap yang sebaiknya ditunjukkan oleh Pak Ibnu adalah A. Memegang teguh pendiriannya dan tidak usah terpengaruh oleh orang lain. Mendengarkan pendapat orang tua yang tentunya lebih berpengalaman. Menghargai semua pendapat dan bermusyawarah memilih yang terbaik. Menggunakan pendapat orang yang dianggap paling pintar. Untuk nomor 19, bagaimana sikap kita dalam berpendapat? Berarti menghargai semua pendapat dan bermusyawarah memilih yang terbaik. Lanjut ke nomor 20. Bella sangat membutuhkan uang untuk membayar les. Orang tua Bella belum memberikan uang karena sedang kekurangan. Saat perjalanan pulang, ia menemukan dompet yang jatuh. Bella sebaiknya A. Mengembalikan dan meminta imbalan. Tidak usah dikembalikan karena dianggap rezeki. Tidak usah dikembalikan karena tidak kenal pemiliknya. Meminta bantuan orang tua untuk mengembalikan kepada pemiliknya.
Bagaimana seharusnya kalau kita menemukan uang? Ya, meminta bantuan orang tua untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Lanjut ke nomor 21. Contoh perilaku terpuji yang dilakukan anak terhadap orang tua adalah menitipkan orang tua di panti jompo agar tidak kerepotan menjaganya, mengikuti kepercayaan orang tua yang berbeda agama, menaati perintah orang tua dalam hal kebaikan, membelikan orang tua baju yang mahal. Untuk nomor 21 berarti menaati perintah orang tua dalam hal kebaikan. Ya, kita diwajibkan taat kepada orang tua, tetapi selagi perintah itu dalam hal kebaikan. Kalau perintah orang tua sudah bertentangan dengan akidah atau syariat agama Islam, kita diperbolehkan untuk tidak mentaati. Batasannya seperti itu. Lanjut ke nomor 22. Perhatikan ayat di bawah ini. Lakum dinukum waliyadin. Ini adalah surat Al-Kafirun ayat ke-6. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan ayat tersebut adalah, artinya lakum dinukum waliyadin itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang paling cocok dengan ayat tersebut perilakunya, Pak Husain memberikan waktu libur kepada karyawannya yang berbeda agama untuk merayakan hari raya sesuai agamanya. Ya, sepertinya untuk nomor 22 pilihan A sepertinya cocok. Kita simpan dulu. B. Zaini selalu bersikap hormat kepada orang tua dan guru baik di rumah maupun di sekolah. Tidak sesuai. Zara selalu rajin membaca karena ingin bertambah ilmu. Ini adalah rajin membaca. Lina rajin melaksanakan sholat 5 waktu sesuai ajaran agama. Baik, tapi tidak sesuai dengan ayat ini ya. Berarti yang cocok untuk nomor 22 adalah pilihannya A. Kita lanjut ke nomor 23. Saat tinggal di kota Mekah, Rasulullah SAW selalu menjadi tempat orang-orang Mekah menitipkan barangnya, baik itu orang muslim maupun non-muslim. Rasulullah selalu menjaga barang titipannya tersebut dengan baik sehingga dipercaya oleh semua orang. Teladan yang harus kita contoh dari perilaku Rasulullah tersebut yakni memiliki sifat rajin, pintar, santun, amanah. Menjaga titipan orang lain itu adalah termasuk amanah. Lanjut ke nomor 24. Perhatikan beberapa rukun wudhu di bawah ini yang bukan merupakan rukun wudhu. Kita bahas satu persatu. Berkumur-kumur termasuk rukun atau sunnah. Kumur-kumur itu termasuk sunnah. Niat, dan niat termasuk rukun. Berarti nomor 2 iya. Membasuh kedua tangan berarti rukun. Mengusap sebagian kepala berarti rukun. Membaca doa setelah wudhu itu sunnah. Berarti 2, 3, 4. 2, 3, 4. Untuk nomor 24 berarti jawabannya yang bukan berarti 1 dan 5. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 25. Perhatikan tabel dengan gambar berikut dengan cermat. Pasangan yang tepat untuk gerakan dan bacaan sholat yang sesuai terdapat pada nomor 1. Ini gambarnya lagi sujud. Kalau sujud berarti seharusnya membacanya
Subhana rabbiyal a'la. Di sini sami Allah berarti nomor 1 salah. Ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, berarti nomor 2 benar. Sami Allahu liman hamidah, salah, ini lagi duduk tasyahud akhir. Rabbana lakal hamdu, ini takbiratul ihram, berarti salah. Sudah ketemu jawabannya nomor 2. Lanjut ke nomor 26. Perhatikan lafaz zikir setelah sholat berikut. Subhanallah. Arti lafaz tersebut adalah Maha suci Allah, Allah Maha besar, segala puji milik Allah, tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah itu artinya Maha suci Allah. Namanya disebut dengan kalimat tasbih. Allah Maha Besar itu arti dari Allahu Akbar, namanya kalimat takbir. Segala puji milik Allah itu arti dari Alhamdulillah, namanya tahmid. Tiada Tuhan selain Allah itu arti dari la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut tahlil. Ya subhanallah berarti Maha suci Allah adalah Lanjut ke nomor 27. Salat yang dilaksanakan dengan benar akan berdampak pada perilaku sehari-hari, sehingga akan dirasakan hikmahnya. Di antara hikmah salat yaitu menjadikan orang bersabar. Ya, orang bersabar di sini kata kuncinya. Berikut contoh perilaku yang terkait dengan hikmah sholat tersebut adalah: A. Pak Yoyo telah 3 tahun sakit rematik sehingga harus sholat sambil duduk. Hal itu tidak menghalangi semangat beribadahnya. Ya, sepertinya untuk pilihan A benar, kita simpan dulu. Melihat temannya bersalah, Andi langsung memukulnya tanpa bertanya terlebih dahulu. Kurang tepat. Belakangan ini Kasim sering mengeluh usahanya semakin menurun sehingga kurang semangat dalam bekerja. Tidak cocok. Melihat perilaku anaknya yang sering pulang malam, Pak Joni melarangnya pulang ke rumah. Ya, jawaban untuk nomor 27 yang tepat adalah A. Lanjut ke nomor 28. Perhatikan gambar gerakan wudhu berikut. Urutan gambar wudhu yang benar adalah, ya, nomor 1 itu membasuh muka. Kalau kita lihat di sini berarti ini nomor 1. Setelah membasuh muka di sini ada membasuh tangan, berarti nomor 3 itu nomor 2. Setelah tangan itu ini membasuh kepala nomor 3, nomor 4-nya membasuh telinga, dan nomor 5-nya membasuh kaki. Kita urutkan 1, nomor 2-nya berarti nomor 3, nomor 3-nya berarti nomor 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5, 2, 4. Ya, tepat. Berarti jawaban untuk nomor 28 adalah B. Lanjut ke nomor 29. Pada bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Di antara amalan sunnah di malam bulan Ramadan adalah: A. Sholat tarawih di malam bulan Ramadan, tidak makan sahur pada 10 hari terakhir. Sholat tarawih di malam bulan Ramadan sepertinya ini benar, tidak makan sahur salah. Sholat semalam suntuk jelas tidak, tidur semalam suntuk berarti jelas. Jawaban untuk nomor 29 adalah A. Lanjut ke nomor 30. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan.
Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Berikut ini yang merupakan salah satu hikmah puasa adalah: A. Selalu menyiapkan makanan buka puasa yang enak. Sepertinya tidak cocok. Melatih untuk hidup boros dan disiplin. Tidak. Melatih lapar dan haus selama 1 hari. Tidak. Membentuk akhlak yang mulia. Ini jelas. Berarti jawaban untuk nomor 30 adalah D. Lanjut ke nomor 31. Paksarimin adalah orang yang sangat miskin. Untuk makan sehari-hari saja ia kekurangan, karena ia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Untung ada Pak Muzaki, seorang tetangganya yang dermawan dan peduli kepada sesama. Ia selalu memberikan zakat fitrah dan zakat malnya kepada Paksarimin. Ia sadar bahwa zakat bisa membersihkan harta dan jiwanya dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Hikmah zakat fitrah sesuai narasi tersebut adalah melatih hidup hemat, menyehatkan badan, melatih kepedulian kepada fakir miskin, melatih dan menjaga kesabaran lahir dan batin. Yang tepat berarti C. Melatih kepedulian kepada fakir miskin. Jawaban untuk nomor 31 adalah C. Lanjut ke nomor 32. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada awal penciptaan, Allah menyuruh kepada para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam. Tapi salah satu dari mereka, yaitu iblis, tidak mau bersujud kepada Adam. Dan akhirnya makhluk tersebut diusir dari surga karena menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat dari iblis tersebut adalah pintar, ingin tahu, sombong, penyayang. Jelas sombong. Lanjut ke nomor 33. Seorang nabi yang mempunyai mukjizat dibakar tidak hangus. Beliau memiliki 2 orang putra yang juga merupakan seorang nabi. Bersama salah satu putranya, beliau membangun Ka'bah di Mekah, yang sampai saat ini berdiri kokoh dan menjadi tujuan kaum muslimin sedunia melaksanakan ibadah haji. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Isa. Ya, mukjizat yang tidak harus dibakar adalah Nabi Ibrahim yang juga membangun Ka'bah. Lanjut ke nomor 34. Seorang nabi yang sabar menyampaikan dakwah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dakwah sang nabi tidak mendapat sambutan yang baik. Mereka malah mencemooh dan menghinanya, juga meremehkan ketika sudah tidak ada harapan lagi. Kaum itu akan beriman kecuali sedikit akhirnya. Sang nabi pun berdoa agar Allah menimpahkan azab kepada kaumnya. Allah menurunkan hujan dari langit. Allah menyuruh bumi memancarkan air dari segenap penjurunya. Dalam sekejap air dari langit dan bumi berkumpul sehingga timbullah banjir yang dahsyat. Nabi bersama umatnya selamat dengan naik kapal yang telah dibuat. Nabi yang dimaksud adalah kisah di atas adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang membuat perahu besar berarti jelas Nabi Nuh alaihissalam. Jawaban untuk nomor 34 adalah C. Lanjut ke nomor 35. Seorang nabi yang dikaruniai harta yang melimpah, hewan ternak yang banyak, kebunnya luas. Beliau kaya raya, dermawan, dan suka menolong, juga tidak sombong.
Dalam hidupnya beliau tidak berlebih-lebihan. Beliau sangat sederhana dan semakin tambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak terima, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sang nabi diberi cobaan, membakar habis harta bendanya berupa sawah, ladang, hewan ternaknya hingga jatuh miskin, membinasakan putra-putrinya dengan cara merobohkan rumahnya hingga mati tertimbun semua, memberi penyakit yang merusak kulit. Beliau tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Bahkan hati dan lisannya selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkannya wahyu kepada Nabi. Hentakan kakimu sehingga muncul air yang sejuk untuk mandi dan minum. Nabi melakukannya, seketika semua penyakitnya hilang. Dan buah dari kesabarannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang lebih banyak. Nabi yang dimaksud dalam kisah di atas adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Jawaban untuk nomor 35, sesuai narasi itu menggambarkan kisah atau gambaran Nabi Ayub alaihissalam. Lanjut ke nomor 36. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Dari pernyataan tersebut, kejadian yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam kita bahas satu persatu. Raja dan bala tentara mengejar sampai di tepi Laut Merah. Ia memohon pertolongan kepada Allah agar diberi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Nomor 1 Nabi Musa alaihissalam. Nomor 2, setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau segera mengajarkan agama kepada kaumnya. Muridnya yang murtad bekerja sama dengan orang Yahudi akan membunuhnya. Ini adalah kisahnya Nabi Isa. Untuk nomor 2, Nabi Isa alaihissalam. Nomor 3, seorang nabi yang pernah diselamatkan Allah setelah ditelan oleh ikan, berarti Nabi Yunus alaihissalam. Ia memiliki banyak harta dan anak. Beliau dermawan dan suka menolong kepada yang kekurangan. Ia tidak pernah sombong dan kikir. Dengan kekayaannya juga tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Walaupun Allah mengujinya dengan cobaan yang berat, hartanya habis, putih-putihnya meninggal. Ini tadi Nabi Ayub alaihissalam. Jadi untuk nomor 36 jawabannya jelas nomor 1. Lanjut ke nomor 37. Daftar tabel di atas, pasangan yang benar antara nama wali songo dan peninggalannya terletak pada nomor. Sunan Bonang Masjid Gunung Kiri tidak sesuai. Sunan Kudus Masjid Menara Kudus Nomor 2 sesuai, berarti jelas. Jawaban untuk nomor 37 adalah B. Kita lanjut ke nomor 38. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang suka bekerja keras. Di antara mukjizat Nabi Daud adalah bisa membuat baju besi dibakar tidak hangus. Baju besi Nabi Daud dibakar tidak hangus itu Nabi Ibrahim. Bisa membelah bulan itu Nabi Muhammad SAW. Tongkatnya bisa membelah laut itu Nabi Musa alaihissalam. Berarti jawabannya A. Lanjut ke nomor 39. Nabi ini diutus Allah kepada kaum Ninawa yang lebih senang menyembah berhala daripada beriman kepada Allah. Mereka mendustakan sang Nabi, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, sang Nabi pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Kemudian dia pergi meninggalkan mereka.
sang Nabi pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat ia berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilemparkan ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seorang ke laut. Maka mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada diri sang Nabi. Maka sang Nabi bangkit dan melepas bajunya, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan sang Nabi dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Sang Nabi pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Nabi yang dimaksud dalam kisah di atas adalah Nabi Yunus alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ya, kisah ini menceritakan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, nomor terakhir, nomor 40, nomor yang terakhir. Dikisahkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12 bahwa Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur kepada Allah. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Allah juga berfirman dalam ayat itu, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang meneladani kisah Luqman Al-Hakim di atas adalah selalu berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu rendah hati dan tidak merasa lebih baik dari orang lain, senantiasa menyembah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik, banyak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sesuai narasi itu berarti kalau Luqman pandai bersyukur, banyak-banyak bersyukur, berarti jawabannya D. Demikian pembahasan latihan tryout 40 soal beserta kunci jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.